Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, نحمد الله ونشكره على أمن علينا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المبارك مسجد المجاهدين بسورابايا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وإنه لا يسعدنا نحن كرئيس مؤسسة لشؤون المسجد والدعوة بمسجد المجاهدين بسورابايا أن نرحب الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تعالى على حضوره في هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك لإلقاء المحاضرة القيمة المفيدة إن شاء الله تعالى تحت عنوان التوسل إلى الله. فنرجو من المشاهدين الكرام أن يستمعوا هذه المحاضرة إلى انتهاء هذه المحاضرة. والله الأسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن نستفيد من هذا الدرس حق الفائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Mujahidin pada hari Jumat ini. Dan alangkah gembiranya kita karena kita sekarang ini sedang kedatangan tamu, yaitu seorang alim, Syekh Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala. Beliau hadir di tengah-tengah kita, insyaallah akan memberikan muhadarah yang penuh dengan faedah dan kita bisa mengambil faedah darinya. Insyaallah beliau akan menyampaikan muhadarah ini dengan judul At-Tawassul Ilallah. Maka kami memohon kepada seluruh hadirin untuk bisa menyimak muhadarah ini sampai selesai acara muhadarah ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, dan agar kita dapat mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dari pelajaran atau dari muhadarah pada sore hari ini. Wal'an sanastami'u insyaallah ta'ala muhadarat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala fal waqtu iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنحمد الله الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسره من هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة الأخيرة من ساعات يوم الجمعة لما يرجى فيها من عظيم الثواب وإجابة الدعاء. فنسأل الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بمنه وكرمه أن يعظم لنا أجمعين الفائدة فيه وأن يجعله مجلس بركة علينا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وهذه ساعة طيبة ألتقي بها إخوة كراما
وأحبة أفاضل، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم دائما وأبدا على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. Setelah beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau minta dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga senantiasa kita diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak atas pertemuan, atas kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertemu di masjid ini di saat yang penuh dengan barokah di akhir dari hari Jumat, yang tentu kita berharap semoga Allah menambah pahala kepada kita dan menjawab serta memperkenankan permohonan kita darinya atau kepadanya, dan semoga Allah mengagungkan bagi kita manfaat ilmu dan keberkatan atas kita semuanya. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, di saat yang baik ini kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang mulia, teman-teman kami yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita semua di atas ketakwaan dan di atas amal kebaikan. وموضوعنا في هذا اللقاء موضوع من أهم الموضوعات ومطلب من أجل المطالب، ألا وهو التوسل إلى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة إليه جل وعلا. والله عز وجل ذكر الوسيلة في موضعين من كتابه جل وعلا. الأول منهما أمر بابتغاء الوسيلة إلى الله، والثاني ثناء على أهلها وتعظيم لشأنهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والموطن الثاني قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهاتان الآيتان الكريمتان فيهما أمر بابتغاء الوسيلة إلى الله وثناء على أهلها، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذا الموضوع عناية عظيمة علما وعملا. Selanjutnya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa tema pembicaraan kita pada kesempatan yang baik ini dan penuh berkah ini adalah salah satu di antara tema-tema yang amat penting dan salah satu di antara tuntutan-tuntutan yang sangat berharga, yaitu tema kita adalah tentang tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahwa ada dua tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam dua ayat Allah menyebutkan tentang tawassul ini. Yang pertama adalah perintah Allah untuk kita mengharapkan
sesuatu yang menjadi penyebab mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu ibtigha'ul wasilah, dan yang kedua adalah ats-tsana, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa mencari wasilah tersebut. Kedua tempat tersebut adalah yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kalian kepadanya, wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, dan berjuanglah kalian di jalannya, yaitu di jalan Allah, agar kalian memperoleh kemenangan. Kemudian pada ayat yang kedua Allah berfirman, qulidul ladzina za'amtum, serulah orang-orang kalian anggap, yang kalian beranggapan bahwa mereka adalah sekutu bagi Allah dari selain Allah itu, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, maka sungguhnya mereka yang kalian seru selain Allah itu tidak bisa untuk melepaskan dari suatu kesulitan terhadap kalian atau merubahnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, orang-orang yang diseru selain Allah itu justru mereka mengharapkan pendekatan diri kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang terdekat dengan Tuhan mereka, serta mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dari azab Allah. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang ditakuti. Kemudian kata beliau bahwa dalam dua tempat ayat ini, dua tempat dalam Al-Quran ini adalah pertama, yaitu perintah untuk mencari sebab yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, dan pujian terhadap orang-orang yang melakukan hal tersebut. Maka dari itu sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian yang sebesar-besarnya tentang dua perkara ini. Wa qawlu Allah azza wa jalla في الآية الثانية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ما يبين لنا معنى الوسيلة، وأن الوسيلة هي طلب القرب من الله. أيهم أقرب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي إلى الله عز وجل. فالوسيلة طلب قرب من الله عز وجل بفعل ما أمر وطاعته جل في علاه وامتثال أوامره. فالوسيلة طلب القرب من الله عز وجل بالطاعة والعبادة والخضوع والذل لله عز وجل، بأن يكون العبد مؤتمرا بأوامر الله، منتهيا عن نواهيه، خاضعا لشرعه، مطيعا له عز وجل. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang kedua, yaitu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, bahwa mereka orang-orang yang diseru selain Allah itu, mereka sendiri justru mencari jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini Allah tidak menyebutkan makna secara umum kepada kita tentang wasilah atau menyebutkan apa wasilah itu. Maka beliau kemudian menjelaskan bahwa wasilah itu adalah talabu qurbi min Allah, yaitu seorang mendekatkan dirinya kepada Allah atau melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mentaati apa yang diperintahkan olehnya. Demikian pula bahwa yang dimaksud dengan wasilah itu adalah dengan seorang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, melakukan ibadah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan mendudukkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat al-wasilah طلب للقرب من الله عز وجل
بفعل أمره، فليعلم أن أعظم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى توحيده وإخلاص الدين له، إذ هذا هو الغاية التي خلق الخلق من أجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم وسيلة ينال بها القرب من الله عز وجل توحيده وإخلاص الدين له، فإن التوحيد أساس الدين وأصله العظيم الذي عليه يقوم، بل لا قبول لعمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا بهذا التوحيد الذي هو أصل الأصول وأعظم الغايات. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya apabila wasilah itu, yaitu merupakan upaya untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ketahui bahwasanya wasilah terbesar yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, yang karenanya Allah menciptakan kita semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Demikian pula Allah menyebutkan ala lillah dinul khalis, ketahuilah bahwasanya yang milik Allah itu hanyalah ibadah yang murni, yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Demikian pula Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka dari itu wasilah yang terbesar dalam mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan amal ibadah kepadanya, yang ini merupakan asas, merupakan landasan dari amal perbuatan manusia. Demikian pula bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan mengikhlaskan atau dengan asas tersebut, yaitu tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم من بعد ذلك تحقيق أصول الإيمان العظيمة التي عليها قيام دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى لا تنال وسيلة ولا قرب إلى الله عز وجل إلا بها، بينما إذا فقدت أو فقد شيء منها لم ينتفع بعمل ولم يحصل قرب إلى الله عز وجل ولم ينتفع بتقرب إليه جل وعلا، لأن الله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعد في هذه الآية عدم الإيمان مانعا من قبول الأعمال وموجبا لردها مهما كثرت وتعددت وتنوعت. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau wasilah itu adalah dengan seorang mewujudkan dan mengamalkan sesudah tauhid dan mengikhlaskan agama pada Allah, yaitu dengan menegakkan atau melaksanakan prinsip-prinsip keimanan yang menjadi kewajiban dari kita setiap orang mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bukanlah suatu perbuatan yang baik dan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi perbuatan yang baik itu adalah dengan beriman kepada Allah,
beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip yang besar yang agama ini berdiri tegak di atasnya, dan agama tidak mungkin berdiri kecuali dengan landasan-landasan keimanan tersebut. Apabila seorang tidak memiliki landasan-landasan yang disebutkan tadi atau landasan-landasan iman ini, maka tidak bermanfaat baginya semua amalnya. Demikian pula taqarrubnya kepada Allah, wasilah yang dia lakukan kepada Allah itu tidak akan bermanfaat apabila dia tidak melaksanakan prinsip-prinsip keimanan yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan barang siapa yang kufur kepada iman, maka mereka itu orang-orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amal-amal ibadah mereka. Demikian pula Allah menyebutkan bahwasanya tidaklah mencegah dari tidaklah mencegah mereka menerima nafkah mereka kecuali disebabkan karena mereka telah kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya dan kufur kepada Rasul. Maka tidak berimannya seseorang dan tidak melakukannya prinsip-prinsip keimanan tersebut, ini adalah merupakan sebab tidak diterimanya amal-amal ibadah seseorang. ثم يأتي من بعد ذلك فرائض الدين وواجباته العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وأعظم هذه الفرائض والواجبات أركان الإسلام الخمسة. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليس هناك وسيلة أعظم من وسيلة التقرب إلى الله عز وجل بفرائض الدين وواجباته العظيمة بعد توحيده والإيمان به وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. ليس هناك شيء أعظم من الفرائض. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد عليها في أحاديث كثيرة. أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد جاءت هذه الأركان الخمسة في أحاديث كثيرة صحاح ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم في هذا الباب الشريف العظيم، باب ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل، أن يكون دائما معتنيا بهذه الفرائض، مؤديا لهذه الواجبات، غير مضيع لشيء منها. Selanjutnya beliau mengatakan hal yang berikutnya di antara hal-hal yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri pada Allah Ta'ala adalah seorang melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama ini, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terpenting adalah dari hal-hal yang diwajibkan tersebut adalah rukun Islam yang 5, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis qudsi. Bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada dia melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka tidak ada wasilah yang lebih a'zam, lebih mulia, lebih agung dari seorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya sesudah dia bertauhid kepada Allah dan sesudah dia beriman kepadanya.
Maka dari itu, inilah wasilah yang terbesar, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW telah menegaskan dalam banyak hadis yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah hadis Jibril alaihissalam. Ketika ditanya tentang Islam, maka beliau mengatakan, antuqimas salat wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita wa tu'tiz zakah wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tahujjal baitil haram. Bahwa engkau melaksanakan Islam itu adalah dengan engkau yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji di Baitullahil Haram. Demikian pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan ibadah haji di Baitullahil Haram. Maka ini telah datang dalam banyak hadis Nabi SAW tentang hal-hal yang diwajibkan tersebut. Oleh karena itu, sudah seyogianya bagi seorang muslim di dalam hal ini untuk benar-benar memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban tersebut. ثم يأتي من بعد ذلك تجنب الحرام والبعد عن الآثام، فإن هذا أيضا من الأمور العظيمة المهمة في ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل، أن يتجنب الأمور العظام والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها حرمها على عباده، فإنه كما يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما أمر، فإنه يتقرب إليه كذلك بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اشترط في هذا المقام تجنب الكبائر والبعد عنها وعدم اقترافها لينال بذلك تكثير السيئات والمدخل الكريم والفوز بالرضوان، رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الكبائر وعظائم الذنوب والموبقات، فكان متأكدا على كل مسلم يبغي أو يبتغي الوسيلة إلى الله عز وجل أن يحرص أتم الحرص على البعد عن الكبائر وعظائم الذنوب. وأهل العلم رحمهم الله تعالى نصحوا كثيرا في هذا الباب، وأفردوا مصنفات خاصة بالكبائر. ينبغي على المسلم أن يقرأ في هذا الباب، ومن أحسن وأجود ما كتب في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي، فينصح المسلم بأن يقرأ هذا الكتاب حتى يقف على هذه الكبائر التي حرمها الله فيجتنبها ويتقيها ويكون بعيدا عنها مجانبا للوقوع فيها. Kemudian yang berikutnya termasuk bagian dari berwasilah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk hal-hal yang terpenting yang harus diperhatikan di dalam seorang mengharapkan wasilah dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia menjauhi larangan-larangan Allah. Karena sebagaimana ketika dia berwasilah atau bertawassul kepada Allah dan beribadah pada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya dan bertauhid pada Allah, demikian pula bertawassul kepada Allah adalah dengan dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi
dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami yaitu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam pintu masuk yang mulia. Maka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ini semua termasuk bertawassul kepada Allah yang dengannya seorang mendapatkan kemenangan berupa ampunan Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nas-nas dari ayat-ayat dari Al-Quran ya, atau hadis Nabi SAW tentang perintah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Oleh karena itu sudah seyogianya bagi seorang hamba menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar dan dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang besar yang diharamkan oleh Allah. Dan para ulama muslimin telah banyak yang memperhatikan masalah ini. Banyak di antara mereka menulis khusus dalam permasalahan tentang dosa-dosa ini. Maka sudah seyogianya kita membacanya, kita mempelajarinya. Dan di antara buku-buku para ulama tersebut tentang kumpulan dosa-dosa besar adalah kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Sudah seyogianya kita membacanya sehingga kita mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita menjauhinya dan menghindari dari perbuatan-perbuatan tersebut. ثم يأتي من بعد ذلك العناية بالنوافل والمستحبات، فإنها أيضا من الأمور العظيمة التي يبتغى من خلالها إلى الله عز وجل الوسيلة والقرب. ولهذا مر معنا في الحديث القدسي المتقدم أن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في تتمته قالوا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. انظر هذا القرب العظيم من الله والفضل العميم، وأن الدعوة مستجابة، وأن الله عز وجل مؤيد له في سمعه وبصره ويده وقدمه، فيمشي بحفظ الله ويتكلم بحفظ الله وتأييد الله عز وجل، ويبصر كذلك مؤيدا محفوظا. فهذا يدل على أن النوافل شأنها عظيم في ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل ورفعة الدرجات عنده. لكن العناية بالنوافل لا يكون على حساب الفرائض، لأن من فوت شيئا من الفرائض من أجل النوافل فهو مغرور، ومن فوت شيئا من النوافل من أجل الفرائض فهو معذور، لأن الفرائض هي الأساس. ولهذا العناية بالفرائض يكون من بعد العناية بالنوافل والمستحبات. الحاصل أن النوافل والمستحبات شأنها عظيم وثوابها عند الله سبحانه وتعالى جزيل، وهي من الأمور العظيمة التي يبتغى من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة. Selanjutnya beliau mengatakan, di antara hal-hal yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala ada perhatian terhadap hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dianjurkan, dan ini termasuk di antara hal yang dengannya seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi, yang mana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan selama hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada aku dengan melaksanakan hal-hal yang dianjurkan atau dengan sunnah-sunnah, maka sehingga aku mencintainya, maka apabila aku mencintainya, niscaya aku adalah menjadi pendengaran yang dengannya dia dengar,
menjadi pandangan yang dengannya dia melihat, menjadi tangan yang dengannya dia memegang, menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Dan apabila dia memohon kepada aku, niscaya aku akan memberikannya. Dan apabila dia minta perlindungan padaku, niscaya aku akan melindunginya. Maka coba Anda perhatikan tentang kedekatan ini, yakni amal yang merupakan sunnah-sunnah tersebut yang memiliki fadilah yang besar dan pendekatan diri yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa dikabulkan oleh Allah. Demikian pula seorang hamba dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga ketika dia berjalan dengan pertolongan Allah. Ketika dia berbicara dan pertolongan dan perhatian Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, semuanya itu dengan pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang bersifat nawafil, yang bersifat anjuran, ini merupakan hal yang besar di dalam mengangkat derajat seseorang. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa perhatian seseorang terhadap amalan-amalan yang bersifat anjuran tidak boleh melebihi perhatiannya terhadap amalan-amalan yang bersifat wajib. Karena orang yang meninggalkan yang wajib disebabkan karena dia memperhatikan yang sunnah atau yang mustahab, ini adalah orang yang tertipu, orang yang maghrur. Sedangkan orang yang meninggalkan sesuatu hal yang bersifat anjuran, ya, karena satu hal yang wajib, maka ini bisa diberi alasan kepadanya. Perhatiannya kepada yang wajib menjadikan dia meninggalkan yang sunnah. Oleh karena itu di sini perlu diperhatikan bahwasanya perhatian seseorang kepada hal-hal yang bersifat anjuran jangan sampai menjadikan dia lupa atau lalai terhadap perhatiannya kepada hal-hal yang wajib. Ini diantara yang disebutkan oleh beliau dari amalan manfaat dari amalan-amalan bersifat anjuran atau mustahab atau nawafil. ثم إن للدعاء شأنا عظيما في هذا الباب، وذلك أن الخير كله بيد الله والفضل بيده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم في هذا الباب وفي كل باب، بل في كل مصلحة دينية أو دنيوية، أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. قال أحد السلف في بيان هذا الأمر، قال: أردت فعل الخير فإذا الخير كثير، الصلاة خير، الصيام خير، والحج خير، والبر خير، الخير كثير، وإذا كل ذلك بيد الله، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. وفي هذا المعنى نفسي يقول أحد السلف: لو أن قلبي أخرج من مكانه وجعل في شمالي وجيء بالخيرات كلها ووضعت في يميني، لن أستطع أن أجعل شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. لا يمكن للإنسان إلا أن يفعل خيرا إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه ويسدده. ولهذا العبد بحاجة ماسة إلى كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والله يجيب من دعاه ويعطي من رجاه ولا يرد من سأله. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya perkara berkaitan dengan ini, yaitu perkara yang penting adalah masalah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa
perkara masalah doa ini adalah sangat penting urusannya, karena semua kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua karunia dan keutamaan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan karunia dan keutamaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu sudah seyogyanya seorang hamba untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia selalu seorang muslim, dia senantiasa untuk bersandar hanya kepada Allah dalam semua urusannya, baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat, urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf bahwa tentang masalah kebaikan ini, kata beliau bahwa aku ingin melaksanakan suatu kebaikan, dan kebaikan itu sangat banyak. Salat adalah kebaikan, ibadah atau ibadah haji adalah kebaikan, perbuatan baik adalah kebaikan, dan semua itu dan banyak kebaikan-kebaikan tersebut. Dan aku melihat bahwasanya doa adalah pintu atau kunci dari pintu setiap kebaikan. Maka dari seyogyanya seorang hamba untuk dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin bagi seorang melakukan satu amal kebaikan, padahal kebaikan itu banyak, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seyogyanya kita memperbanyak, seorang muslim memperbanyak doa kepada Allah taala, menyadarkan diri kepada Allah taala, karena Allah zat yang maha mendengar dan dia mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Allah telah berfirman dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah berfirman, dan berdoalah, mohonlah kalian kepada aku, niscaya aku akan memperkenankan kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah bahwa sungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon kepadaku. Jika dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka mendekatkan, beriman kepadaku dan menjawab permohonanku, dan menjawab atau melaksanakan perintah dan mengikuti petunjukku, agar mereka berada di atas petunjuk Allah. ثم إن الدعاء ليكون وسيلة مقبولة نافعة وليكون دعاء مستجابا عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون قائما على الإخلاص لله عز وجل، يدعوه ولا يدعو غيره، يسأله ولا يسأل غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأن يكون أيضا صوابا على هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحذر في دعواته من مخالفة السنة ومفارقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم أي مخلصين، أخلصوا الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه وحده، واحذروا من التوجه إلى غيره بالدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويحرص على موافقة الهدي بأن لا يعتدي في دعائه، لأن مخالفة الهدي هي اعتداء في الدعاء، فيحذر من ذلك حتى يكون دعاؤه وسيلة نافعة مرضية عند الله سبحانه وتعالى. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya doa itu agar dia menjadi satu sarana yang dengannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, dan agar doa itu bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan olehnya, maka seyogyanya atau seorang muslim harus yang pertama mengikhlaskan doa tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kepada selain Allah, dia tidak memohon kepada selain Allah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah,
dan apabila engkau mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah doa yang dia panjatkan itu sesuai dengan adalah secara benar, sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, mohonlah kalian kepada aku dengan penuh kerendahan hati dan secara sembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makna dari ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, mohonlah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati, dengan tadarru dan dengan sembunyi. Ini menunjukkan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepadanya dan tidak kepada selainnya. Hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak menyukai, innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang kedua adalah seorang mukmin hendaklah di dalam doanya dia senantiasa menyesuaikan dengan ajaran dan tuntunan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara yang menunjukkan hal ini adalah bahwa orang yang menyelisihi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia adalah orang yang melampaui batas. Di mana melampaui batas? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang dia berdoa kepada Allah tidak sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء أيها الإخوة الكرام باب شريف وعظيم جدا في ابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا نفس الدعاء يحتاج فيه العبد إلى العناية بحسن التوسل فيه إلى الله، أن يعتني فيه بحسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعظم أمر دعائه ويكون دعاء مستجابا. ولهذا ينبغي أن يعنى المسلم في باب الدعاء بالتوسل إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة، وليحذر في الوقت نفسه من التوسلات الممنوعة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فيما يتعلق بالدعاء التوسل نوعان، مشروع وممنوع. فينبغي على المسلم أن يعرف التوسلات المشروعة أي التي شرعها الله وأذن بها وجاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعلها، وأن يعرف أيضا التوسلات الممنوعة ليكون منها على حذر. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya doa atau ibadah berdoa itu adalah salah satu pintu yang mulia, satu pintu yang agung, yang sangat agung di dalam seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam dia mengharapkan untuk pendekatan diri pada Allah Ta'ala. Namun perlu diperhatikan bahwasanya doa itu memerlukan perhatian yang khusus, yaitu dengan memperbaiki cara bertawassul kepada Allah di dalam berdoa, sehingga urusan doanya itu menjadi satu urusan yang besar, satu urusan yang benar-benar mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya. Dan perlu diketahui bahwasanya tawassul kepada Allah itu ada dua macam. Ada tawassul yang dianjurkan atau yang disyariatkan secara syar'i, dan ada tawassul yang dilarang secara syar'i. Maka sudah seyogyanya seorang muslim memperhatikan tawassul yang diajarkan secara syar'i, dan demikian dia dapat melakukannya dan memperhatikan dan melakukannya, dan demikian maka doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga memperhatikan, mempelajari dan mengetahui tentang tawassul yang dilarang, yang dengannya dia kemudian meninggalkannya atau menjauhinya, karena ini merupakan penyebab tidak diterimanya permohonan seorang hamba. وأعظم ما يتوسل إلى الله عز وجل به في الدعاء أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو
فله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم ما يكون في باب التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء أن تتوسل إلى الله بأسمائه، فتسأل الله بأسمائه متوسلا إليه. اللهم يا رب، ربنا، تذكر أسماء الله عز وجل في دعائك وصفاته متوسلا إلى الله عز وجل بذكرها. هذا من أعظم الوسائل التي ينال بها ويجاب بها الدعاء، وتكرر ربي ربي، تلح وتسأل، والله يحب منك الإلحاح وتكرار الدعاء والسؤال والطلب باليقين. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، فيلح على الله داعيا له سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا تجد السنة مليئة بالأدعية القائمة على هذا التوسل بالأسماء والصفات. حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في دعاء الهم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. كذلك في التعوذ: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهكذا تجد في أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم توسلات إلى الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العليا. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa di antara wasilah yang terbesar dalam seorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa adalah dengan berdoa dengan nama-nama Allah yang termulia atau terbaik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan ini disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Qulid'ullaha", katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah, awid'ur Rahman, atau serulah kepada Ar-Rahman, fa ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama apa saja yang kalian mohon kepadanya maka dialah Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepadanya dengan nama-nama Allah yang termulia, seperti Allahumma, ya Allah, atau ya Rabbi, atau Rabbana. Engkau menyebutkan nama-nama Allah ya di dalam doamu, dan ini yang termasuk bagian dari sesuatu yang terbesar dalam bertawassul kepada Allah dengan berdoa. Kemudian engkau ulang-ulangi ketika engkau berdoa pada Allah, dan hendaklah diulang-ulangi karena Allah menyukai orang-orang, seorang hamba yang minta pada Allah dan dia mengulang-ulangi permohonannya kepada Allah. Ya. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ud'u rabbakum, berdoalah kalian, mohonlah kepada Rabb kalian dalam keadaan yakin, wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kamu yakin dengan jawaban pengabulan Allah Subhanahu wa taala akan doamu. Kemudian kita melihat bahwa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak contoh-contoh bagaimana beliau berdoa kepada Allah taala dan bertawassul dengan asmaullah, nama-nama Allah yang terbaik dan dengan sifat-sifatnya yang termulia. Contohnya adalah doa yang beliau ajarkan kepada kita bagi orang yang terkena suatu hal yang menimpa dia dalam keadaan kesedihan. Lalu dia mengatakan, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika, nasiyati biyadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, berlaku padaku semua keputusanmu, dan berlaku adil pula pada diriku semua keputusanmu atau ketetapanmu.
Aku mohon kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki, dan aku mohon kepada Engkau dengan setiap nama yang Engkau miliki dan Engkau menyebutkan dirimu, atau Engkau ajarkan pada seorang di antara hamba-hambamu, atau Engkau turunkan pada salah satu pada kitabmu, atau apa yang Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib di dalam dirimu, dan doa-doa yang lain seperti doa ketika doa istikharah, doa ketika minta perlindungan pada Allah, ya, dengan minta pada Allah akan ridhonya dan berlindung dari kemurkaannya. Dan ini semua menunjukkan bagaimana bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كذلك من أعظم التوسلات إلى الله عز وجل في الدعاء أن تتوسل إلى الله عز وجل بفقرك وفاقتك وحاجتك إلى الله عز وجل، مستشعرا أنك فقير إلى الله من كل وجه، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنك من كل وجه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذا تأملنا في أدعية الأنبياء عليهم السلام في القرآن نجد أن هذا التوسل واضحا في دعواتهم ومناجاتهم لله عز وجل، كقول زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وكقول أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ومثل قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا توسل إلى الله بفقره، فقر العبد وضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم غناه عنه طرفة عين، مثل ما جاء في الدعاء المأثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Selanjutnya beliau mengatakan di antara perkara yang agung dalam hal ini, dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, adalah engkau menunjukkan kefakiranmu, engkau menunjukkan hajat dan kebutuhanmu secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan bahwasanya engkau adalah fakir, engkau adalah membutuhkan Allah dari segala sisi, dan bahwasanya Allah Maha Kaya dari semua sisi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, kalianlah yang sangat membutuhkan kepada Allah, wallahul ghaniyul hamid, dan Allah Dia yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dan apabila kita cermati doa-doa para anbiya, doa-doa para rasul, kita akan menjumpai dengan sangat jelas bagaimana hal ini terdapat pada doa-doa mereka. Contoh doa Nabi Zakaria ketika beliau berdoa, beliau mengatakan: sungguhnya rambut telah beruban, tulang telah melemah, dan aku tidak pernah putus asa dari pemberianmu atau dari berdoa kepadamu. Demikian pula doa Nabi Ayub ketika dia mengatakan: wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa oleh satu hal yang penyakit yang beliau tidak menginginkannya, dan beliau hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa Nabi Musa alaihissalam ketika dia mengatakan bahwasanya aku, ya Allah, adalah hamba yang sangat membutuhkan dan sangat fakir terhadap pemberianmu. Dan inilah juga ini semua tentu merupakan tawassul kepada Allah Ta'ala, dan menunjukkan kelemahan seorang hamba kepadanya, kefakiran seorang hamba kepadanya, dan bahwasanya dia benar-benar, yakni seorang hamba, tidak pernah dan tidak mungkin tidak membutuhkan Allah walaupun hanya satu kedipan mata. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita dalam doa, ya, pagi dan sore, ya, yang mana kita berdoa pada Allah Ta'ala: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, ya sungguhnya perbaikilah keadaanku, sungguhnya, dan janganlah engkau biarkan aku walaupun hanya satu kedipan mata. Ini menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا من التوسلات إلى الله عز وجل في باب الدعاء أن تتوسل إلى الله بإيمانك به ومحبتك لشرعه ومحبتك لرسوله عليه الصلاة والسلام واتباعك لهديه وسنته
صلى الله عليه وسلم وعبادتك لله وتقربك إليه، هذا كله من الوسائل العظيمة في باب الدعاء، والشواهد على ذلك كثيرة لا نطيل بذكرها، لكن منها ما جاء في القرآن: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ففي التوسل بالإيمان والتوسل بالاتباع. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya di antara upaya-upaya pendekatan diri pada Allah Ta'ala dengan doa atau bertawassul dengan doa kepada Allah Ta'ala, yaitu seorang bertawassul kepada Allah dalam doanya dengan imannya kepada Allah, dan imannya kepada Allah dan cintanya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan juga dengan dia mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga dalam beribadah kepada Allah. Seorang bertawassul kepada Allah dengan semua ibadah-ibadah yang dia lakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti ini banyak sekali dalam Al-Quranul Karim, dan beliau tidak memperpanjang contoh-contoh yang diberikan dalam hal ini. Di antaranya adalah doa, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman kepadamu, kepada apa yang Engkau turunkan, ya, dan seterusnya dari contoh-contoh doa yang menunjukkan seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang Allah turunkan kepadanya. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، بأن يكون شأن المسلمين كذلك في تعاونهم وتآلفهم وتحابهم، يدعو بعضهم لبعض، ودعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة لا ترد، بل وكل الله إلى ملك أن يقول ولك بمثل ذلك. Selanjutnya beliau mengatakan di antara tawassul yang juga bagian dari tawassul yang disyariatkan adalah doa seorang yang soleh untuk saudaranya, doa seorang muslim kepada sebagian kaum muslimin, kepada sebagian yang lainnya, ketika mereka berdoa dengan penuh cinta, kasih sayang di antara mereka. Demikian pula doa seseorang untuk saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapannya, yang mana Allah ada seorang malaikat yang kemudian malaikat itu pun ikut mengatakan, semoga Allah memberikan kepadamu seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Ini semua bagian dari tawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم إن كل ما خالف المشروع فهو ممنوع، فالواجب على المسلم أن يحرص على التوسلات المشروعة التي دل عليها الكتاب والسنة، ويحذر من التوسلات الممنوعة التي لا أصل لها ولا دليل عليها في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وليحذر في هذا الباب من أخطر الأمور وأضرها على الناس، ألا وهو الشرك بالله، فإن بعض دعاة الضلالة أدخلوا على الناس الشرك بالله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى باسم التوسل والوسيلة، وأن هذا من الوسائل المباحة المشروعة، وهيهات أن يكون دعاء غير الله عز وجل وسيلة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله المشركين بذلك في القرآن الكريم، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالحاصل أن المسلم يحذر أشد الحذر من الوسائل المحرمة، سواء ما كان منها من باب الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أو ما كان منها من باب البدع والضلالات التي أحدثها الناس ولا أصل لها ولا دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسره الله بما يسمح به وقت هذا اللقاء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا
أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Selanjutnya pada kalimat beliau yang terakhir dalam kesempatan yang baik ini, beliau mengatakan bahwasanya setiap cara dalam hal tawassul yang menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah, maka semua itu adalah terlarang. Maka dari itu, wahai seorang muslim, seyogyanya dia bersemangat di dalam mempelajari dan mendalami tawassul yang bersifat syar'i, yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, dan hendaklah dia waspada dari semua jenis tawassul yang dilarang di dalam agama ini, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hendaklah pula, atau di antara hal-hal yang dilarang dalam bertawassul adalah tawassul dengan cara melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian di antara sebagian dai atau mubaligh yang mereka memasukkan doa kepada selain Allah sebagai salah satu jenis tawassul. Padahal ini tidak mungkin, padahal ini adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, yang tidak ada dasarnya. Karena berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah seorang muslim benar-benar mempelajari tentang hal ini, karena Allah telah menyebutkan orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka mengatakan ya bahwa Allah menyebutkan bahwa mereka berseru kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat pada mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tentu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Maka jauhilah semua jenis tawassul, baik yang berupa tawassul yang mengandung kesyirikan pada Allah Ta'ala, atau tawassul yang merupakan bagian dari bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian itu yang dapat kami sampaikan, kata beliau. Demikian yang mudah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah menambah kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian beliau mendoakan untuk kita semuanya, dan akhirnya aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala ilqai muhadharah minasy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Matin Al-Badr. Mohon maaf sebelumnya para ikhwah, karena Syekh ada jadwal penerbangan pada sore hari ini sekitar jam 7 nanti, maka tidak dibuka sesi pertanyaan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, Syekh akan, jika datang ke Indonesia lagi, maka beliau insyaallah akan membuka pintu pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.